perdana kita loh. Dan di sini gue perkenalin, nama gue ini Riga Fasya. Dan di sini gue nggak sendirian, gue ditemani oleh Stefani Meliana. Nah, di sini kita bakal membahas tentang 9 elemen jurnalistik. Betul banget guys, buat kalian yang memiliki ketertarikan nih atau punya cita-cita untuk menjadi seorang jurnalis, kalian bisa banget untuk nonton podcast ini karena kita bakal bahas 9 elemen dari jurnalistik. Nah, betul banget, ke-9 elemen jurnalistik ini memiliki urgensi tinggi untuk kita ketahui, apalagi kita yang punya ketertarikan di bidang jurnalistik. Kalian tahu gak sih elemen jurnalistik yang pertama itu apa? Kira-kira apa sih Riga? Aku nggak tahu, apa sih? Oke, jadi elemen pertama dalam jurnalistik itu adalah kebenaran. Elemen jurnalistik yang pertama adalah kewajiban para jurnalis untuk selalu menyampaikan kebenaran pada berita yang diliputnya atau disampaikannya tanpa adanya kepentingan tertentu. Contohnya kayak dalam penulisan artikel berita atau di surat kabar diperlukannya proses verifikasi terlebih dahulu apakah itu informasinya akan disampaikan benar atau tidak. Jadi kita nggak boleh semena-mena ya Reva dalam publikasi berita, apalagi berita yang kita dapat kita tulis dan itu harus diverifikasi terlebih dahulu. Ya betul. Oh ya guys, pentingnya kebenaran dalam jurnalistik ini juga tercermin dalam film The Great Hack. Film ini mengungkap bagaimana data pribadi jutaan pribadi orang ya guys ya disebarkan. Bagaimana maksud kalian nih, data pribadi kalian simpan terus disebarin sama orang yang tidak bertanggung jawab. Itu sangat tidak etis banget ya guys ya. Sangat privasi kan. Betul banget, apalagi kita udah bikin kertasan nggak akurat, verifikasi email, tapi orang itu menyebarkan data pribadi kita dengan santainya dia mengambil data kita, itu udah sopan ya. Sangat tidak etis banget ya. Nah, dalam film ini kita dapat melihat bagaimana kebenaran dan integritas jurnalistik diuji ketika media harus mengungkap praktik manipulatif perusahaan dan politisi yang tidak jujur. Jurnalis memiliki peran penting untuk membongkar kebohongan dan memperjuangkan kebenaran kepada masyarakat. Data rights should be considered just fundamental rights. This is about the integrity of our democracy. Film The Great Hack ini memberikan kita pelajaran berharga tentang pentingnya mengungkap kebenaran, bahkan ketika kebenaran itu sulit atau berpotensi bahaya. Jadi di sini tuh perlu diingat banget ya, kebenaran itu bukan pilihan guys, tapi benar-benar harus diterapkan dalam dunia jurnalistik itu. Jurnalistik itu harus tetap benar loh guys, jadi nggak boleh semena-mena, nggak boleh menyampaikan berita bohong, tetapi harus tetap menjunjung tinggi nilai kebenaran. Nah, selain itu juga, jurnalisme itu merupakan salah satu pilar utama dalam masyarakat yang demokratis loh juga. Tentu juga ya, kebenaran ini juga adalah inti dari jurnalisme yang baik. Tanpa adanya kebenaran, informasi yang disampaikan kepada masyarakat juga menjadi bahan manipulasi atau menyesatkan kalau kebenaran itu tidak ditekankan dalam dunia jurnalistik gitu ya. Nah, betul banget guys, jadi kalian kalau yang sejak usia kayak kita nih punya ketertarikan dalam bidang jurnalistik, jadi kita harus tuh mengumpulkan ilmu dulu guys. Jadi sebelum jadi jurnalis tuh apa sih tahapan yang kita perlu ketahui, terus bagaimana cara kita mendapatkan berita, lalu menulisnya dan diverifikasi terlebih dahulu supaya berita kita tuh bisa bermanfaat dan bisa sebagai wadah informasi buat masyarakat. Penasaran gak sih bagaimana tentang proses penyampaian kebenaran dalam konteks jurnalisme modern? Penasaran banget nih kayak gimana sih ya ampun. Aduh gimana ya? Nah, dalam konteks jurnalisme modern, pemahaman tentang proses penyampaian kebenaran merupakan inti dari integritas profesi jurnalis. Jurnalis bertanggung jawab untuk menyajikan informasi yang akurat, seimbang, tidak semena-mena, dan verifikasi kepada masyarakat. Mereka juga harus melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Jadi beritanya tuh kita cari tahu dulu, terus nanti kita langsung ikutan. Setelah itu kita analisis satu buah berita, gitu guys. Bener banget tuh guys yang dikatain sama Riga. Nah, selain itu guys, ada lagi loh yang informasi yang gak kalah penting dari itu. Nah, jadi di dalam era digital saat ini itu gimana informasi dapat dengan mudah tersebar melalui media apa saja, seperti media sosial atau platform online. Nah, di situ tuh jurnalis juga perlu waspada guys terhadap penyebaran berita palsu atau hoax. Dan juga jurnalis harus pintar-pintar memastikan bahwa informasi yang disampaikan itu dapat bermanfaat atau dipercaya gak sih sama masyarakat. Nah, kalau misalnya jurnalis
jurnalis itu semena-mena ngasih informasi yang nggak akurat, juga bohong kepada masyarakat, itu patut dipertanyakan. Sebenarnya dia jurnalis atau bukan sih? Gitu loh, Liga. Jadi gimana nih? Kalian udah kebayang belum sih kalau jadi jurnalis itu tanggung jawabnya besar guys. Kalian tuh harus jujur, kalian tuh harus transparansi, selain juga kalian harus benar-benar apa yang kalian dapat itu benar-benar verifikasi fakta gitu. Jadi masyarakat yang membacanya juga kayak terpuas gitu. Oh, informasinya sekarang tuh ini gitu guys. Betul banget, guys. Nah, kita mau kasih contoh juga nih guys, film yang sangat relevan dalam mengilustrasikan tantangan dalam mengejar kebenaran dalam jurnalisme. Salah satu filmnya ada yang tahu gak nih? Banget, Jadi filmnya itu ini The Insider, film tahun 1999. Film ini adalah film drama Amerika Serikat yang disutradari oleh Michael Mann. Film ini menggambarkan kisah jurnalis investigasi yang mengekspos kebenaran tentang industri tembakau Amerika Serikat yang merugikan kesehatan publik. Mereka dihadapkan pada tekanan besar dari perusahaan tembakau yang memiliki kekuatan dan sumber daya yang kuat. No. Jeffrey? And you wish you hadn't come forward? Dr. Wagon's deposition will be part of this record. You wish you hadn't blown the whistle? Do I think it's worth it? I told the truth. It's valid and true and These provable. people, That's not the point whether you told the truth or not. Di film ini tuh mengajarkan bagaimana peran seorang jurnalis yang bertekad untuk menggali informasi yang ditutupi oleh pemerintah. Meskipun dihadapi dengan intimidasi atau ancaman dari pihak korporasi, gimana sih cara jurnalis untuk menghadapi itu semua? Dan gimana sih caranya dia tetap menyampaikan berita yang benar, berita yang aktual, dan berita yang tajam kepada masyarakat tanpa mereka tuh harus mengorbankan profesinya? Dan gimana caranya jurnalis untuk terus menyampaikan kebenaran gitu, Liga? Betul banget guys, pokoknya jurnalis itu sangat wow. Sangat wow gitu ya. Lalu nih untuk yang ketiga, ini yang memerankan seorang jurnalis itu dia dilema. Kalau misalkan dia menyebarkan informasi, otomatis keselamatan dan karir itu bakal terancam. Apalagi saat ini tuh gak ada hukum guys di negara ini. Film ini juga memberikan gambaran yang sangat kuat banget loh guys tentang perjuangan jurnalistik dalam melawan kekuatan besar demi kebenaran dan juga sebuah keadilan. Jadi gimana sih caranya jurnalis untuk mempertahankan sebuah keadilan yang harus diterima oleh masyarakat? Gimana caranya jurnalis untuk mempertahankan kebenaran yang benar-benar harus dia sampaikan kepada masyarakat? Gak boleh semena-mena gitu guys. Iya betul banget, apalagi seorang jurnalis itu gak boleh terpaku oleh orang dalam guys. Jadi kalau dia mau menyampaikan berita, dia harus berani. Apa yang dia udah dapat dia harus publikasikan walaupun keselamatan dan karirnya itu terancam. Oke guys, setelah ini kalian jangan kemana-mana ya, pasti ada pembahasan selanjutnya yang harus kalian tahu pokoknya. Paling menarik banget nih. Betul Dan banget. menarik pokoknya. Tetap di podcast Perjalanan Jurnalistik, jurnalis muda membawa karya.
pembahasan selanjutnya ini berarti pembahasan yang kedua ya Reva ya. Nah, pembahasan yang kedua ini, elemen yang kedua ini yaitu loyalitas kepada warga. Nah, kalian penasaran gak sih loyalitas ini membahasnya seperti apa? Nah, tetap pantengin nih pantengin ya, jangan kemana-mana, jangan matiin dulu, jangan skip dulu videonya. Kalau perlu kalian ketik like dulu. Oke guys, jadi kita lanjut bahas elemen yang kedua nih ya, yaitu loyalitas. Nah, di sini perusahaan media itu dituntut loh untuk melayani kepentingan banyak pihak, mulai dari partai politik, pemilik saham, pengiklanan, hingga lembaga komunitas guys. Akan tetapi berdasarkan salah satu dari 9 elemen jurnalistik ini menurut Bill Kovac, we talked about the fact that journalism was disappearing into this more diffuse world of communication. And how could journalists? Dengan demikian itu, wartawan juga harus menyajikan berita atau informasi yang akurat, berimbang, relevan, serta juga menjadikan berita itu sebagai prioritas utama bagi para masyarakat. Nah, jadi seorang jurnalistik itu benar-benar kayak menjadi pilar utama bagi masyarakat. Masyarakat itu dapat info dari mana lagi, dapat berita dari mana lagi selain dari jurnalistik. Nah, karena itu kita bahaslah loyalitas yaitu di segmen kedua ini. Nah, di sini tuh jadi jurnalis sebagai pilar utama dan juga merupakan sumber informasi yang di atas segala-galanya. Maka dari itu, jurnalis itu harus menyampaikan sebuah berita yang benar-benar akurat, loyalitas, dan tidak mengedepankan kepentingan dirinya sendiri, gitu guys. Betul banget, komplit ya penjelasannya ya. Jadi kalian tuh dengerin podcast ini gak bakal sia-sia guys, ilmunya tuh kalian bakal dapat banget. Apalagi ini 9 elemen jurnalistik guys. Jadi kita bakal bahas secara tuntas. Nah, loyalitas jurnalis terhadap masyarakat adalah prinsip penting dalam praktik jurnalis yang etis dan bertanggung jawab. Konsep loyalitas ini menegaskan bahwa jurnalis bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang jujur, akurat, berimbang, dan relevan kepada masyarakat sebagai pembaca atau pemirsa. Loyalitas ini juga mencerminkan kejujuran atau komitmen jurnalis untuk memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau institusi. Dalam hal kebebasan pers, loyalitas jurnalis kepada masyarakat memiliki implikasi yang signifikan. Pertama, dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat, jurnalis dapat memastikan berita informasi yang disampaikan tidak hanya memenuhi kebutuhan informasi, tetapi juga mendorong akuntabilitas pemerintah dan institusi lainnya. Hal ini penting untuk menjaga transparansi dan integritas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, guys. Jadi jurnalistik itu dia harus dituntut untuk terus menyampaikan informasi yang dimana itu harus akurat, berimbang, relevan, dan dia tuh tidak boleh terpaku oleh institusi. Walaupun institusi mengajarkan diri tidak benar, tetapi jurnalistik harus memiliki sikap yang jujur, yang dimana kan nanti informasi yang disampaikan tersebar luas orang lain masyarakat. Ya, betul banget guys. Nah, jurnalis juga dapat berperan sebagai penjaga demokrasi dengan memberikan suara kepada yang tidak didengar. Loyalitas ini memastikan bahwa media tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau komersial yang dapat menghalangi kebebasan pers. Jadi di sini jurnalis harus maju dengan terdepan dibandingkan masyarakat-masyarakat lainnya, karena jurnalis ini dipercaya untuk menyampaikan berita yang benar. Karena itu tanggung jawab seorang jurnalis itu sangat berat untuk menyampaikan berita yang sebenar-benarnya. Karena itu dituntutlah di dalam 9 elemen jurnalistik ini, jurnalistik harus bersifat loyalitas terhadap apa yang dia beritakan. Betul kan Liga? Betul banget, apa yang dikatain Reva tuh semuanya betul banget ya guys ya. Jadi jurnalistik itu harus benar-benar yang kita tuh gak pernah bosan-bosan. Jadi jurnalistik harus jujur guys, harus jujur yang dimana tidak merugikan pihak manapun. Betul, jadi walaupun kalian terpaku oleh institusi, tapi kalian tuh harus mempunyai kesadaran sendiri kalau kalian itu seorang jurnalistik, dimana tugasnya kan menyampaikan berita secara akurat, tajam, dan terpercaya. Jadi itu bakalan dibaca oleh seluruh masyarakat dan bahkan seluruh Indonesia. Kalau kita udah dapat kepercayaan atau udah punya rating penonton yang banyak, jadi kalau kita mau menyebarkan informasi juga orang-orang udah percaya guys. Walaupun kita harus melakukan verifikasi dulu dan harus benar-benar itu jujur, tidak boleh ada hoax, karena berita hoax itu sangat merugikan ya guys. Apalagi yang masuk ke dalam beritanya tersebut itu pasti sangat merugikan, karena dapat mencemarkan nama baik
baiknya juga. Nah, kita berdua kasih contohnya ya, yaitu kasus Cambridge Analytica. Kasus ini adalah salah satu contoh yang menunjukkan berapa pentingnya sih kebebasan jurnalistik yang setia kepada publik dalam mengungkap sebuah praktik penyalahgunaan data yang merugikan masyarakat luas. Nah, kasus ini juga melibatkan perusahaan analitik data yang mengungkap praktik penyalahgunaan data yang terlibat dalam manipulasi informasi untuk kepentingan politik dan juga dampaknya sangat signifikan dalam dunia nyata. Cambridge Analytica itu adalah skandal yang melibatkan pengumpulan informasi pribadi 87 juta pengguna Facebook oleh Cambridge Analytica pada tahun 2014 lalu. Data ini juga digunakan untuk mempengaruhi pandangan pemegang hak pilih sesuai keinginan politikus yang mengontrak Cambridge Analytica. Selain itu juga kebocoran ini diketahui Facebook meminta maaf dan mendapat kecaman masyarakat serta penurunan harga saham. Facebook juga menilai bahwa pengumpulan data oleh Cambridge Analytica tidak pantas untuk dilakukan. Betul banget guys, itu ada suatu contoh yang tidak terpuji sekali ya, sangat tidak terpuji. Karena contohnya sama kayak kasus yang pertama tadi, The Insider, tapi ini kasusnya tuh melalui by Facebook. Jadi di mana informasinya tuh disebarluaskan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tuh. Nah, dengan melalui liputan jurnalistik yang mendalam, kasus Cambridge Analytica telah mendapatkan kesadaran publik dan juga pentingnya perlindungan data pribadi dan keamanan informasi dalam era digital. Pemberitaan yang dilakukan oleh jurnalis juga membantu memicu diskusi luas tentang perlindungan privasi dan juga etika penggunaan data dalam konteks publik. Hal ini memberikan dorongan bagi masyarakat untuk selalu peduli dan memperhatikan keadaan sekitar, gitu guys. Betul banget apa yang dijelasin sama Repa, semoga kalian paham ya guys ya. Nah, dari refleksi terhadap kasus Cambridge Analytica dapat kita simpulkan guys bahwa keberadaan jurnalistik yang setia kepada publik sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam mengungkapkan kebenaran, melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga integritas demokrasi. Jurnalistik yang berkomitmen untuk menyelidiki, menginformasikan, dan mengevaluasi publik memainkan peran kunci dalam membangun masyarakat yang lebih sadar akan hak mereka dan lebih waspada terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan dan informasi guys. Gitu. Nah, setelah ini bakal ada segmen ketiga nih, pasti pembahasannya juga lebih menarik. Nah, kalian jangan kemana-mana ya, tetap di podcast jurnalistik. Jurnalis muda membawa karya. balik lagi di podcast Perjalanan Jurnalistik, Jurnalis Muda Membawa Karya. Gimana nih guys, sejauh ini kalian udah terbuka belum nih pemahaman
kalian mengenai jurnalistik? Ya, dari tadi kan kita udah bahas elemen yang pertama itu kebenaran, elemen kedua itu kita tentang loyalitas kepada warga. Dan sekarang mau bahas apa sih, Rema? Kita mau bahas elemen ketiga. Nah, apa sih itu elemen ketiga, Rida? Yaitu disiplin Verifikasi, betul banget. Kalian simak baik-baik ya, karena kita bakal lanjutin elemen yang satu ini. Nah, di sini kita akan mendalami esensi disiplin dalam jurnalisme dan bagaimana sih hal ini membedakan jurnalisme dari bentuk komunikasi lain. Nah, kita lanjut ya. Guys, elemen yang ketiga ini kan ada disiplin verifikasi ya, Reva ya. Nah, kalian sudah tahu belum yang membedakan antara jurnalisme dengan hiburan, yaitu entertainment? Propaganda, fiksi, atau seni adalah disiplin verifikasi. Hiburan dan saudara sepupunya entertainment. Berfokus pada apa yang paling bisa memancing adalah disiplin verifikasi. Maksudnya memancing verifikasi perhatian orang gitu ya guys ya. Propaganda akan menyeleksi fakta atau merekayasa fakta demi Tujuan sebenarnya. betul, demi tujuan sebenarnya yaitu persuasi dan manipulasi, sedangkan jurnalisme berfokus utama pada apa yang terjadi seperti apa adanya. Prinsip intelektual dalam ilmu peliputan yang pertama itu jangan menambah-nambahkan sesuatu yang tidak ada. Betul. Yang kedua, jangan mengecoh audiens. Betul. Ketiga, bersifatlah transparan sedapat mungkin tentang motif dan metode yang kamu punya. Nice. Dan yang keempat, lebih mengandalkan pada liputan orisinal yang dilakukan sendiri. Tuh. Yang kelima, bersifatlah rendah hati. Jadi jangan si paling tahu deh gitu kalau dalam judulnya jurnalistik, tapi harus kita benar-benar tahu apa itu kebenarannya. Profesi jurnalis juga menerapkan esensi disiplin dalam jurnalistik yang meliputi prinsip-prinsip seperti kebenaran, akurasi, keadilan, independensi, dan juga etika. Kebenaran dan akurasi sangat penting dalam jurnalistik. Seorang jurnalis harus mengutamakan fakta yang benar dan akurat dalam setiap liputannya. Mereka harus melakukan riset yang teliti, verifikasi sumber informasi, dan juga menghindari menyebarkan informasi yang palsu atau tidak ada dalam kebenarannya. Jurnalis harus memberikan ruang yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu berita, tidak memihak dan menghindari konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas liputannya. Seorang jurnalis harus bebas dari tekanan eksternal yang dapat memengaruhi narasi beritanya. Mereka harus dapat melaporkan berita secara objektivitas tanpa campur tangan dari pihak-pihak tertentu. Terakhir, etika merupakan landasan moral dalam jurnalisme. Jurnalis harus mematuhi kode etik profesi, menjaga privasi individu, menghindari sensasional, dan bertanggung jawab atas setiap informasi yang disampaikan guys. Ya betul banget, jadi perbedaan utama antara jurnalisme dengan bentuk komunikasi lainnya itu adalah fokus pada prinsip-prinsip tersebut. Jurnalistik juga bertujuan untuk menyajikan informasi yang faktual, seimbang, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Sementara itu, bentuk komunikasi lain mungkin lebih bersifat subjektif nih, tidak selalu memerhatikan kebenaran fakta atau juga dapat dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Jadi, esensi disiplin dalam jurnalisme itu memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik merupakan cerminan dari nilai-nilai keadilan, independensi, dan juga etika. Betul banget. Jadi kalian harus pahami ya guys, dari yang pembahasan pertama dan pembahasan yang sekarang. Jadi tetap ya, dipantengin terus podcast ini. Guys, kalian penasaran nggak sih bagaimana penerapan disiplin verifikasi dalam investigasi data dan pengungkapkan kebenaran isi? Sebenarnya dari jurnalisme adalah data yang valid dan terverifikasi. Data yang digunakan bukanlah khayalan atau fiksi, namun adalah data yang sebenar-benarnya dari narasumber dan fakta di lapangan. Kita akan jelaskan langkah-langkah utama dalam penerapan disiplin melalui verifikasi dalam investigasi data dan mengungkapkan kebenaran yang wajib kalian ketahui. Langkah pertama adalah
memastikan bahwa sumber informasi yang digunakan dalam investigasi data dipercaya dan memiliki kredibilitas yang baik. Ini melibatkan pengecekan terhadap reputasi sumber, apakah informasi tersebut berasal dari sumber yang sah atau terpercaya, guys. Nah, selanjutnya penting nih guys untuk memeriksa konsistensi informasi yang ditemukan. Data atau informasi yang diverifikasi juga harus konsisten dengan fakta-fakta yang telah diketahui sebelumnya atau dengan informasi yang relevan lainnya. Nah, verifikasi fakta adalah langkah krusial dalam proses investigasi. Ini juga melibatkan pengecekan terhadap kebenaran fakta-fakta yang ditemukan dalam data atau informasi yang diselidiki. Selain memverifikasi sumber daya informasi, penting juga nih untuk memeriksa kredibilitas data itu sendiri. Hal ini juga termasuk pengecekan terhadap metode pengumpulan data, validasi, dan apakah data tersebut dapat dipercaya. Nah, dalam era digital ini terdapat banyak sekali alat verifikasi yang dapat digunakan untuk memeriksa kebenaran informasi seperti reverse image research dan juga face checking website dan tools analisis data. Itu guys. Betul banget guys, jadi sebelum publikasi itu seorang jurnalis harus melakukan verifikasi, dan verifikasi itu melewati beberapa tahapan agar tidak adanya berita hoax yang disampaikan kepada masyarakat. Dan hal ini dilakukan untuk menjaga institusi nama baik si perusahaan yang ia Pimpin bekerja, atau kelola. ya. Betul banget guys. Oke, kembali ke pembahasan yang pertama yaitu transparansi. Terdapat 3 poin transparansi yaitu keterbukaan informasi. Transparansi memastikan bahwa proses verifikasi berita dilakukan secara terbuka dan jelas. Ini memungkinkan masyarakat untuk melihat bagaimana sih berita diverifikasi dan sumber informasi yang digunakan. Lalu yang kedua, mengurangi kecurigaan. Dengan transparansi, masyarakat akan memiliki keyakinan lebih besar terhadap keabsahan suatu berita yang disampaikan. Mereka juga akan lebih percaya pada media yang transparan dalam proses verifikasinya. Lalu yang terakhir nih guys, mendorong akuntabilitas. Transparansi mendorong para publik yang terlibat dalam proses verifikasi untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil olehnya. Hal ini juga membantu mencegah penyebaran informasi palsu atau tidak akurat. Yang ketiga itu membangun kepercayaan guys. Jadi integritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap media dan lembaga yang melakukan verifikasi berita. Lalu kejujuran dan kredibilitas sangat penting dalam menyebarkan informasi yang dapat dipercaya oleh masyarakat guys. Betul. Gitu. Nah, dari pembahasan kita berdua tadi dapat kita simpulkan nih bahwa verifikasi ini merujuk pada upaya pemeriksaan kebenaran tentang sebuah informasi kepada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Proses verifikasi juga mencakup memeriksa data, mengkonfirmasi informasi, dan mencari bukti tambahan yang dapat memastikan keakuratan berita tersebut, guys. Nah betul banget, selain itu juga guys, jurnalis juga dapat membantu wawancara dengan sumber pertama atau kepada para ahli untuk memverifikasi keakuratan sebuah informasi dengan memastikan transparansi dan integritas dalam proses verifikasi berita. Kita dapat memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah akurat, dapat dipercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Baik, dan kita juga sangat berharap bahwa pembahasan kita berdua ini dapat menjadi sebuah informasi yang sangat aktual bagi kalian, karena kami juga sangat ingin informasi yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi orang lain. Nah, kita akan segera memudahi segmen ini, tapi kalian tenang aja karena podcast ini bakalan berlanjut pada episode kedua dan juga episode ketiga. Kalian tetap pantengin podcast ini ya. Tetap di mana Riga? Tetap di podcast Perjalanan Jurnalistik, Jurnalis